Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finedita Amalia Af dengan NIM 12070122142. Kelas 4G Jurusan Manajemen, berkuliah di UIN Suskaryau. Tujuan saya membuat tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Jamesbon, SIP, MIP. Soal pertama, jelaskan aspek hukum perlindungan jual beli online terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia. Yang pertama, perlindungan hukum berdasarkan perjanjian. Meski seringkali pada prakteknya penjual dan pembeli tidak menandatangani suatu perjanjian, namun jika pembeli telah memasukkan pesanan atas barang yang diinginkan dan penjual bersedia untuk menyerahkan barang tersebut, maka telah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Aturan dan kondisi itulah yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi keduanya belah pihak tersebut. Ada 3 jenis perlindungan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum bagi penjual. Dalam perjanjian, penjual berhak untuk memperoleh pembayaran dan pembelian atas produk yang dibeli oleh pembeli. Yang kedua, perlindungan hukum bagi pelanggan. Sebagai pihak pembeli, maka pembeli berhak untuk memperoleh barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang disepakati. Yang ketiga, perlindungan data pribadi. 2. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain perjanjian elektronik atas transaksi jual beli online, perlindungan terhadap pembeli sebenarnya telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana dalam undang-undang tersebut telah mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli, larangan bagi penjual, serta cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli. Sebagai pemilik bisnis online, Anda perlu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Antara lain, hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan agar transaksi jual beli online tetap aman dan tidak melanggar hukum. 3. Alat bukti elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, alat bukti yang sebelumnya hanya terbatas pada dokumen fisik telah berkembang menjadi informasi elektronik dan dokumen elektronik. Hal ini secara tegas disebutkan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang IT yang menyatakan bahwa informasi dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ketentuan tersebut mengenai hal ini, maka memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia. 2. Perubahan dari konvensional menjadi bank syariah. Coba jelaskan keuntungan dan kerugian terkait perubahan tersebut, Bang Riau. Jawabannya, kelebihan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, akad sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, mempunyai produk yang tidak tersedia di bank konvensional. Yang ketiga, tidak ada bunga bagi hasil dijauhi dari riba. Kekurangan dari lembaga keuangan syariah yaitu: yang pertama, kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, literasi keuangan syariah yang masih minim. Ketiga, lembaga keuangan syariah masih sulit berkompetensi dari segi pricing. 3. Jelaskan mengapa dalam kehidupan manusia diperlukan perdagangan atau bisnis, dan apa strategi Anda dalam menciptakan peluang bisnis. Jawabannya, karena tujuan dari perdagangan yaitu memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun tersedia di negara lain, memperluaskan wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. 1. Melihat masalah yang ada di lingkungan sekitar. 2. Memanfaatkan peluang secara jeli. 3. Memilah peluang usaha berdasarkan potensinya. 4. Memberikan nilai tambah. 5. Menciptakan peluang usaha yang unik. 6. Memulai dari yang kecil untuk menggapai yang lebih besar. Yang ketujuh, selalu berinovasi. Sekian penjelasan yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.